Hai teman-teman, ya kita ketemu lagi. Untuk episode sekarang saya akan sharing pengetahuan tentang sejauh mana Anda mengenal tentang lemon. Ya, pentingnya vitamin C dalam tubuh dan gejala kurangnya vitamin C, depresi, nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri otot, dan pembengkakan. Faktor resiko kekurangan vitamin C, diet buruk, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, merokok, ya, karena setiap batang rokok mengoksidasi sekitar 60 mg vitamin C. Akibat dari kekurangan vitamin C, gusi berdarah, kelelahan, pola laba-laba, yaitu pembuluh darah mekar di kaki, kulit kendor akibat kehilangan kolagen, kelenjar adrenal butuh banyak stok vitamin C untuk produksi kolagen, terus mimisan darah, stasis darah atau memar, yaitu kondisi di mana darah bertahan di suatu tempat, misalnya di kaki setelah operasi atau akibat kurangnya aktivitas fisik, kelainan gen koagulasi, sehingga mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mematikan saklar yang bertugas dalam mengaktifkan proses pembekuan darah. Pendarahan mikrovaskular dikarenakan kekurangan vitamin C, mengakibatkan vaskular mengeluarkan darah, sehingga kolesterol dan kalsium datang menutupi bocoran tersebut, mengakibatkan pembuluh darah tersumbat. Bukan karena penyumbatan lemak kolesterol, tetapi dikarenakan bocornya pembuluh darah kolesterol masuk melalui lubang yang bocor. Di dalam pembuluh darah ada aneurisma, yaitu tonjolan di pembuluh darah yang disebabkan oleh kelemahan pada dinding pembuluh darah. Aneurisma dapat berkembang di pembuluh darah manapun. Namun, dua tempat yang paling umum adalah di arteri, mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan di otak. Jika pembuluh darah sudah tidak kuat menahan, maka akan pecah dan jadi stroke. Itu diakibatkan karena kekurangan vitamin C. Karena vitamin C bisa memperkuat dinding pembuluh darah. Jadi vitamin C sangat penting, ya. Jadi umpamanya semisal orang merasa dirinya kuat, ya, karena pembuluh darahnya masih bisa menahan, karena di dalam darah itu pasti banyak kolesterol, banyak trigliserid, banyak gula darah. Ya, lama-lama kelamaan jika tidak dengan bantuan suplemen vitamin C, itu pembuluh darah akan jadi kaku. Nah, bila sudah terlalu kaku, maka akan terjadi kalau ada cedera pasti akan jadi pecah. Pecah itu yang mengakibatkan kolesterol, kalau ada lubang, ada celah, kolesterol datang dengan segera dan akan menyumbat, ingin memperbaiki, ya, menambal itu lubang yang pecah, ya, menambal lubang yang pecah sehingga kolesterol masuk ke dalam celah lubang tersebut dan lama kelamaan akan terjadi penyumbatan. Inilah yang membuat orang kena stroke. Mengapa minum air lemon? Yang sangat penting adalah bisa mengatasi ginjal berbatu. Saat kita makan makanan sehat seperti sayur, pocai, kale, brokoli, kacang-kacangan, itu mengandung tinggi oksalat, dan bila oksalat menyatu dengan tingginya kalsium dan menumpuk di ginjal, bisa mengakibatkan ginjal berbatu. Asamnya lemon bisa mengurai batu ginjal. Ini adalah fungsi utama air lemon, mengatasi dan melindungi agar ginjal tidak berbatu. Walau tubuh bisa mengeluarkan asam, tapi tidak mencukupi. Ya. Vitamin C bisa didapatkan dari sayuran, jeruk, lemon, air lemon, dan pil vitamin C dan botolan air lemon. Tapi pastikan itu air lemon, dalam botolan itu air lemon yang
murni, bukan campuran. Biasanya sih kebanyakan air gula daripada lemon. Makanan sumber vitamin C, paprika, brokoli, kubis, jeruk, kubis Brussels, belewah, kiwi, stroberi. Ya. Jangan cuma press air lemon saja dan kulit juga bijinya lemon dibuang. Tips untuk Anda, lemon dicuci atau direndam ke air garam atau baking soda atau cuka apel agar bersih dari pestisida. Setelah itu di blender satuan lemon ini, ya udah direndam 10 menit, satuan ini dipotong kecil, di blender, ya, beserta kulitnya, beserta dagingnya, beserta bijinya. Ini akan 100 kali lipat khasiatnya daripada hanya air lemon saja. Jadi ingat teman-teman, bila hanya minum air lemon saja itu sangat tidak maksimal. Ya teman-teman, jika suka dengan informasi saya, jangan lupa subscribe dan share, kasih like, kirim ke teman-teman yang membutuhkannya agar tidak salah informasi. Terima kasih. Hubungan vitamin C dan scurvy atau skorbut. Pada tahun 1595, dunia menghadapi penyakit parah, yaitu penyakit ABK, anak buah kapal. Tidak tahu penyebab kematian ABK, tidak ada obat. Beberapa tahun kemudian, pada 1960, James Lancaster setiap hari memberikan ABK 1 sendok teh air lemon. ABK yang minum bisa bertahan hidup, yang tidak minum 40% meninggal. Pada tahun 1595, sudah mengetahui kalau air lemon bisa mengatasi penyakit scurvy, penyakit yang sangat mematikan yang merenggut nyawa pada zaman itu. Sehingga pada tahun 1753, hasil penelitian James Linder mengumumkan ABK makan jeruk atau minum air lemon mampu mengatasi penyakit scurvy. Kita pasti berasumsi berita baik ini menyebar luas dan masyarakat bisa menerimanya, dan dunia ilmu kedokteran juga sangat welcome menerima informasi ini, bukan? Salah. Kenyataannya, James Linder berkata vitamin C bukan pokok utama menyembuhkan penyakit scurvy, dan dia berkata penyakit scurvy diakibatkan lembabnya cuaca. ABK mesti diam di lingkungan yang kering. Pada tahun 1795, Gilbert Bain meyakinkan Angkatan Laut Inggris memberikan ABK minum air lemon. Sampai 70 tahun kemudian, di tahun 1865, air lemon resmi dipakai untuk mengatasi penyakit scurvy. Walaupun demikian, juga tidak meyakinkan semua orang. Setelah terendam 60 tahun lebih lamanya, hingga pada tahun 1932 baru menemukan suplemen vitamin C. Tahun 1861-1865, Perang Internal Amerika, ada 7.000 sekutu meninggal karena penyakit scurvy. Selain itu, ada 45.000 tentara secara tidak langsung meninggal karena penyakit scurvy, seperti disentri, yaitu penyakit infeksi pencernaan, mencret. Dan pada tahun 1849, penggalian emas di California meninggal 10.000 orang. Tahun 1840, kelaparan kentang di Irlandia, lebih dari 1 juta orang meninggal karena penyakit scurvy atau skorbut. Intinya, ilmu kedokteran menghabiskan waktu yang lama baru bisa menerima. Skorbut atau scurvy adalah kondisi langka yang terjadi karena kekurangan vitamin C selama kurang lebih 3 bulan. Tubuh tidak dapat memproduksi atau memetabolisme vitamin C, sehingga tubuh membutuhkan vitamin C dari makanan yang kita makan. Ya. Vitamin C atau asam ascorbat tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Vitamin C berperan penting dalam pembuatan kolagen. Kolagen merupakan protein yang terdapat di berbagai jaringan tubuh, seperti kulit, tulang, dan pembuluh darah. Tanpa asupan vitamin C yang cukup, proses pembuatan kolagen akan terganggu. Dampaknya, jaringan tubuh akan lebih mudah mengalami kerusakan. Penyebab skorbut. Skorbut disebabkan oleh kekurangan vitamin C dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini jarang terjadi karena vitamin C cukup mudah ditemui pada
berbagai jenis makanan di zaman sekarang ya, zaman now, terutama buah dan sayur. Skorbut lebih sering terjadi pada orang yang menerapkan pola makan atau diet yang sangat minim asupan vitamin C, menderita gangguan makan seperti anoreksia nervosa, menderita penyakit yang mengganggu penyerapan nutrisi seperti diare kronis, kolitis ulceratif atau penyakit Crohn, menjalani pengobatan yang dapat menimbulkan mual dan tidak ada nafsu makan, misalnya kemoterapi. Sedang hamil atau menyusui yang membutuhkan asupan vitamin C lebih banyak ya, memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok yang mempengaruhi penyerapan vitamin C. Ya. Gejala skorbut, kekurangan vitamin C pada awalnya tidak menimbulkan gejala yang khas. Setelah mengalami kekurangan vitamin C, setidaknya selama 4 minggu, baru akan muncul gejala skorbut. Beberapa gejala skorbut pada orang dewasa antara lain merasa lelah dan lemah sepanjang waktu, kehilangan nafsu makan, lebih mudah tersinggung dan uring-uringan, dan nyeri di tungkai. Jika berlanjut akan muncul gejala lain seperti pembengkakan gusi dan pendarahan pada gusi, bintik kebiruan dan kemerahan di kulit, memar, nyeri dan pembengkakan pada sendi, sesak nafas, serta sulitnya luka untuk sembuh. Pada anak-anak, gejala skorbut yang dapat muncul meliputi lebih rewel, berat badan yang sulit bertambah, diare, demam, dan tidak ada nafsu makan. Anak-anak yang mengalami skorbut juga lebih rentan mengalami dislokasi, pergeseran tulang dan patah tulang. Gejala skorbut akan muncul jika kekurangan vitamin C terjadi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, segera ke dokter jika mengalami gejala-gejala skorbut yang disebut di atas. Selain itu, jika Anda memiliki kondisi yang bisa meningkatkan resiko mengalami skorbut, lakukan pemeriksaan ke dokter. Diagnosis skorbut. Untuk mendiagnosis skorbut, dokter akan menanyakan gejala yang Anda alami, termasuk riwayat kesehatan, pengobatan, serta pola makan sehari-hari. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap. Untuk memastikan diagnosis skorbut, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat kadar vitamin C di dalam darah. Penderita skorbut umumnya memiliki kadar vitamin C dalam darah kurang dari 11 mikromol. Ya. Pengobatan skorbut dapat diatasi dengan mencukupkan kebutuhan vitamin C melalui makanan dan nutrisi vitamin C kepada penderita. Pemberian suplemen vitamin C diharapkan dapat meredakan gejala tersebut. Jika kekurangan vitamin C teratasi, penderita skorbut dapat sembuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Namun setelah sembuh, penderita skorbut harus menjaga pola makannya agar suplemen vitamin C tetap terjaga. Skorbut yang tidak mendapat penanganan dapat menimbulkan komplikasi pada penderitanya, seperti sakit kuning, anemia, tanggalnya gigi, pendarahan organ dalam, kejang, mati rasa, koma. Pencegahan skorbut ya adalah menjaga asupan vitamin C sesuai dengan rekomendasi. Beberapa makanan yang kaya akan vitamin C adalah jeruk, lemon, strawberry, kentang, bayam, dan kol. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah atau sayuran dalam keadaan yang masih segar agar kandungan C-nya tetap terjaga. Berhenti minum alkohol, berhenti merokok, mengkonsumsi suplemen vitamin C sesuai anjuran dokter pada saat hamil atau menyusui. Berkonsultasi dengan dokter jika ingin menerapkan diet atau pola makan tertentu. Terima kasih.
Ya, teman-teman, jika suka dengan informasi saya, jangan lupa subscribe dan share, kasih like, kirim ke teman-teman yang membutuhkannya agar tidak salah informasi. Terima kasih.